kembali pemain yang mengalami down setelah gol yang dialami. Ya, inilah dia kick off babak kedua dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Persija Jakarta menghadapi Persiwa Wamena. Umpan tadi dari Agus Indra Kurniawan masuk kepada Fabio Lopez, Eric Wicks, Luis, Peter Rumaropen, Piaran Jangka. Balikan kali ini kepada Agus Indra Kurniawan. Ya, dibuang bola karena memang tampaknya Peter Rumaropen masih meringis kesakitan. Iya, tadi kelihatan sedikit memang agak sedikit keras apa yang dilakukan oleh Abanda, melakukan sliding dengan dua kaki sekaligus yang memang mengenai kaki daripada Peter Rumaropen. Namun memang walaupun tackling tadi mengenai bola, ya pada akhirnya yang dilakukan oleh Jangka sangat keras. Inilah menyebabkan cedera yang dialami dari Peter Rumaropen. Dan saya melihat indikasi ini seharusnya wasit memberikan satu peringatan walaupun tadi memang sliding mengenai bola, namun indikasi dari bahayanya sliding tadi, Rendra, ini harusnya menjadi satu pertimbangan bagi Purwanto. Dan tentunya menjadi satu hal yang sangat bahaya karena Piaran Jangka juga telah terkena kartu kuning di babak pertama tadi. Kita lihat bagaimana Peter Rumaropen, pemain juga sempat dipanggil beberapa kali untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Pemain yang menjadi roh dari Persiwa Wamena. Bergabung dari tahun 2000 sampai dengan sekarang di Persiwa Wamena dan tempatnya tidak tergantikan. Menepati ban kapten bagi tim Highlanders. Persiwa Wamena, tim yang memiliki rekor tidak terkalahkan di partai kandang mereka. Dari 9 partai kandang yang mereka lakukan, 9-9-nya mereka berhasil meraih kemenangan tanpa seri dan juga tanpa kekalahan. Sebuah hasil yang sangat luar biasa. Satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di partai kandang, atau juga sebuah tim yang sama sekali tidak kehilangan poin di partai kandang di Jarum Indonesia Super League. Kembali lagi kali ini Fabio Lopez meninggalkan lapangan permainan. Nadia Fabio Lopez bergerak Persija Jakarta atas putaran kedua ini. Ini transfer dari Persib Bandung. Berusaha untuk bisa menjadi sebuah idola baru atau seorang idola baru bagi Jackmania. Iya, saya kira ini seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi oleh seorang Fabio Lopez ya. Artinya di saat Persija kini sudah meraih keunggulan dengan 3 gol dan 3 gol tersebut memang belum berasal dari seorang Fabio Lopez. Mungkin inilah saat yang tepat bagi Lopez untuk mencoba untuk menunjukkan bahwa Persija memang tidak salah beli. Bagaimana dia dibeli, tentunya salah satunya adalah mencetak gol. Walaupun sampai saat ini memang kita lihat kontribusinya terhadap permainan Persija dengan pergerakan-pergerakan yang diperlihatkan Lopez, setidaknya ini juga bisa membuahkan hasil yang cukup positif bagi Persija. Eric Wicks kali ini, John K. Onorionde, panjang dia mencari pergerakan dari Habel Satya. Ketika gawang Hendro Kartiko langsung saja melakukan sebuah penyelamatan. Kali ini bola dikuasai oleh Greg Nokolo. Ponario Astaman. Kembali lagi Ponario Astaman kepada Danan Puspito. Bapak Pamukas yang dituju. Masih ada John GB Onorionde. Ya, kita harapkan saja bahwa pemain-pemain Persija ini masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarangkan ke gawang Persiwa Wamena, sehingga akan membuat pertandingan ini jauh lebih menarik di babak kedua, dan tentunya juga kita harapkan Persiwa pun tetap memberikan perlawanan yang memadai walaupun mereka sudah tertinggal. Saya setuju itu, Bung Usit. Paling tidak juga dengan full kompetisi seperti ini, bukan cuma poin sajalah yang menentukan. Paling tidak juga selisih gol juga sangat menentukan. Dan kita lihat gol memasukkan dari kubu Persija apabila kembali mereka bisa melakukan atau mencetak gol sebanyak-banyaknya. Paling tidak suatu keuntungan bagi mereka apabila terjadi nantinya poin sama, maka selisih gol lah yang akan menentukan. Iya, setidaknya ini sebagai tabungan selagi bermain di kandang sendiri. Berikut ke lapangan permainan, bagaimana Alberto Mambasar, pemain yang menempati posisi sayap kiri setelah sebelumnya posisi itu lebih sering ditempati oleh mantan kapten tim Persiwa Wamena Herman Runtini, salah seorang pemain paling senior di Persiwa Wamena musim lalu.
Ismet Sofyan. Jadilah dia Emmanuel Patwa. Pelanggaran yang terjadi. Juga bagaimana perebutan bola yang sudah keluar dari lapangan. Kali ini bola masuk kepada Yendri Mofu. Masih dapat dikuasai kali ini oleh Abel Satya. Masih Abel Satya, Bambang Pamungkas mundur cukup jauh. Datang kali ini John K. Onorionde. Pelanggaran terjadi. Bonario Asaman tampak begitu kesal dengan pelanggarannya. Lalu dia John K. Onorionde yang ternyata diberikan kebebasan untuk membantu penyerangan bagi Persiwa Wamena untuk bisa memperkecil skor karena mereka tertinggal saat ini dari Persija Jakarta. Kapten kesebelasan Peter Rumaropen bersiap-siap melakukan sebuah sepak atau tendangan bebas. Peluang kali ini sebuah tendangan masih membentur Fabio Lopez. Dan kali ini sebuah tendangan kembali dari Eric Wicks. Masih jauh dari sasaran bagaimana Eric Wicks tadi. Ya, kita lihat di babak kedua ini sebenarnya ada aja peluang yang dimiliki dari kubu Persiwa, namun kurang matangnya dan kurang tenangnya setiap pemain-pemain dari Persiwa menyebabkan peluang tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Kita lihat sangat terbuka sebenarnya. 3 pemain hampir saja berebut dan akhirnya Eric lah yang melakukan tendangan. Dan kita lihat tendangan yang sia-sia dan sangat jauh dari mister gawang Hendro Kartiko. Kembali meninggalkan lawan permainan. Inilah dia John Cook GB Onorionde menjadi center back bagi Persiwa Wamena dan kembali lagi terlepas kali ini Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kepada Fabio Lopez. Ada Tarik Choi melakukan penyelamatan. Inilah dia Tarik Choi. Pemain yang memang memiliki kemiripan wajah dengan Tarik El Janabi, playmaker dari PKT Bontang. Sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta. Fabio Lopez, Greg Nokolo, Herman Abanda, Agus Indra Kurniawan dan juga Bambang Pamungkas berada dalam kotak penalti. Masih bersiap-siap kali ini. Ismet Sofyan kembali masih diamankan tadi oleh Abel Satya. Robertino Puliara, ada Bonario Astaman. Pierre Njangka membantu penyerangan. Masih Pierre Njangka dibayang-bayang oleh Ridwan Barkawi. Robertino Puliara, kita lihat bagaimana Robertino Puliara masih bisa mengirim bola. Tangkap saya bola oleh Charles Booth. Ya, kita lihat bagaimana upaya serangan yang kembali dilakukan Persija. Sebuah tendangan yang terarah dengan baik yang dilepaskan oleh Robertino Puliara. Hanya saja tadi kita lihat bagaimana Charles Booth masih mampu menguasai bola walaupun tadi sempat terlepas. Greg Nokolo diamankan bola. Di mana tadi Greg Nokolo berusaha melewati Emmanuel Patwa. Dan inilah Fabio Lopez masih meringis kesakitan. Kita lihat bagaimana Fabio Lopez. Apa yang terjadi? Ya, bertabrakan dengan John K. Onorionde. Terlihat sedikit ada injakan dari seorang pemain Persiwa yaitu Onorionde. Memang tidak begitu terlihat oleh wasit. Inilah indikasi tadi terjatuhnya Lopez. Namun saya pikir tidak begitu membahayakan. Apakah Lopez bisa kembali bermain atau tidak? Tentunya kita harapkan dia masih bisa bermain, Rendra. Ya, inilah dia Melki Peke bersiap-siap. Ya, kalau kita lihat bagaimana Lopez tampak merintih kesakitan. Boleh jadi tampaknya dia bisa saja tidak dapat melanjutkan pertandingan. Tapi kita masih belum tahu apakah pemain ini benar-benar memang tidak dapat meneruskan pertandingannya. Sepak pojok bagi Persija Jakarta. Penjagaan Charles Booth yang menggantikan Timotius Mote. Kembali bersiap-siap Ismet Sofyan. Herman Abanda juga berada dalam kotak penalti. Ke tiang jauh kali ini. Masih terjadi pantulan bola. Bambang Pamungkas. Masih ada Tarik Choi. Pelanggaran terjadi. Bagaimana Herman Abanda tadi lakukan terhadap Tarik Choi. Lalu dia Bambang Pamungkas yang berusaha untuk mengejar
gol dari Claude Farfight Ngonajam dan juga Christian El Loco Gonzalez. Balik Greg Nokolo. Danan Puspito. Ada. Wow, masih Danan Puspito kali ini. Danan Puspito. Terlepas bola, ada Emmanuel Patwa. Abel Satya kali ini. Masih Abel Satya. Yendri Mofu tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Ridwan Barkawi. Eric Wicks. Kembalikan lagi kali ini. Bola dikuasai oleh Emmanuel Patwa. Dan juga kita lihat bagaimana Eric Wicks kali ini kirim bola kepada Peter Rumaropen. Diamankan tadi oleh Herman Abanda. Tarik Koi. Pelanggaran dari Greg Nokolo terhadap Tarik Koi. Yendri Mofu. Danan Puspito. Belakang kembali Danan Puspito. Ya, tidak mudah memang bagi Persiwa untuk bisa menembus lini pertahanan dari Persija. Selain karena memang ketatnya barisan pertahanan yang diterapkan oleh pemain-pemain Persija, saya juga melihat tampaknya pemain-pemain Persiwa sudah mulai sulit untuk bisa bergerak dan menembus lebih jauh lagi ke daerah pertahanan Persija. Peter Rumaropen kali ini. Yendri Mofu. Masih Yendri Mofu, cukup baik dia melewati Pierre Njangka. Masih Yendri Mofu. Yendri Mofu kita lihat berusaha melakukan sebuah shooting. Masih ada Herman Abanda. Ya, satu usaha tadi dari Mofu dengan skill individunya melakukan dribbling. Namun sayang sekali tendangannya masih bisa diblok oleh Abanda Herman. Dan hilang kembali peluang dari Persiwa Wamena. Ridwan Barkawi kita lihat ada sebuah pelanggaran dari Herman Abanda membuat wasit Purwanto menunjuk titik putih. Iya, seperti halnya di babak pertama tadi bagaimana Kabagaimu melakukan tarikan terhadap Greg. Dan sekarang setelah Barkawi terlepas dari Abanda, dan kita lihat bagaimana tarikannya tepat sekali di muka dari Purwanto. Keputusan yang sangat tepat dan keputusan yang sangat sia-sia dilakukan oleh Abanda. Ya, saya kira tidak perlu Abanda melakukan hal seperti ini. Artinya ketika pemain memang sudah berada di kotak penalti, tentunya pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan sangat rawan dan akan membuahkan seperti yang kita lihat ini penalti untuk Persiwa Wamena. Bersiap-siap kali ini Ridwan Barkawi. Akankah Ridwan Barkawi mencetak gol yang kedua bagi Persiwa Wamena? Dan inilah dia Ridwan Barkawi dan sebuah gol! Selebrasi ala Ridwan Barkawi membuat golnya yang kedua bagi Persiwa Wamena dan menjadikan kedudukan 3-1 Persija Jakarta atas Persiwa Wamena. Iya, sama halnya seperti gol yang dicetak oleh Bambang dari titik putih. Kita lihat tendangan ke sudut sebelah kanan dan cukup tinggi, tidak bisa dijangkau oleh Hendro Kartiko. Ya, walaupun gerakan dari Hendro sendiri sebenarnya sudah tepat. Ya, sama seperti ketika Bambang melakukan tendangan penalti dan penjaga gawang Persiwa, Timotius Mote pada babak pertama tadi juga mampu sebenarnya mengantisipasi pergerakan dan arah bola yang dilepaskan oleh Bambang. Alberto Mambasar. Kembali tampaknya kartu kuning keluar dari kantong wasit Purwanto. Yang kali ini diberikan kepada Alberto Mambasar. 6 kartu kuning. Menandakan memang betapa ketat dan kerasnya jalannya pertandingan di malam hari ini. Ya, yang jelas juga tentunya Persija tetap tidak boleh menganggap enteng dari Persiwa, karena biar bagaimanapun juga mereka akan tetap berusaha untuk memperkecil ketinggalannya, dan dengan upaya untuk itu tentunya Persiwa akan mencoba untuk melakukan serangan. Dan walaupun itu sifatnya sporadis, tapi kalau kita lihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang tadi dilakukan pemain Persija seperti yang dilakukan oleh Abanda Herman, ini tentunya akan berakibat fatal bagi Persija. Greg Nokolo dan juga Abel Satya, ya tampaknya Agus Indra Kurniawan harus ditandu keluar lapangan. Nah, dia pemain yang juga baru sembuh dari cederanya di akhir putaran pertama Jarum Indonesia Super League.
Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Dihadapi oleh Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas dikawal ketat oleh John Kugebe Onorionde. Hujan terus mengguyur Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ismet Sofyan sudah lakukan kali ini. Peter Rumaropen berikan bola kepada Eric Wicks. Masih Eric Wicks kali ini. Sebuah soloran kali ini berikan kepada Ridwan Barkawi kembali. Masih Ridwan Barkawi. Ridwan Barkawi. Maksudnya kepada Yendri Mofu. Ada Herman Abanda. Dorong saya kali ini kepada Greg Nokolo. Wow, sayang sekali kita lihat tertinggal bola dari Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Dan kali ini sebuah tarikan dari Emmanuel Patwa. Ya, saya kira pantas untuk mendapatkan kartu kuning. Karena memang bagaimana Emmanuel Patwa ini tadi sengaja menarik tangan dari Greg. Walaupun dengan tetap tersenyum ya. Apapun alasannya bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Dan saya kira memang pantas untuk diganjar kartu kuning. Beberapa pelanggaran tadi terhadap Greg Nokolo dari Emmanuel Patwa menjadikan 7 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Yesaya Desnam tadi mengawal Fabio Lopez. Bali. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Herman Abanda selalu maju dalam situasi bola-bola mati. Ada Habel Satya. Piaran Jangka dan juga Ridwan Barkawi. Pelanggaran tadi. Robertino Puliara. Abel Satya. Ya, kita lihat dengan gol yang dicetak oleh Barkawi, kelihatan sudah mulai adanya ambisi untuk kembali mencetak gol dari kubu Persiwa. Paling tidak gol ini juga bisa mengangkat motivasi bagi tim dari Persiwa. Tentunya mereka juga harus fokus dengan pertahanannya. Alberto Mambasar. Maksudnya memberikan umpan tadi kepada Eric. Ya, semangat pemain-pemain Persiwa tentunya juga harus diwaspadai oleh Persija. Karena kalau kita lihat bagaimana mereka tidak berhenti untuk melakukan tekanan demi mengejar ketinggalan, ini tentunya membuat permainan Persiwa akan kembali hidup. Dan jika Persija sampai lengah, apalagi kemudian memandang sebelah mata, ini tentunya juga akan bisa saja menjadi bumerang untuk Persija. Saya kira kewaspadaan harus tetap diperlihatkan pemain-pemain Persija dan tetap bermain disiplin, khususnya di barisan pertahanan. Onario Astaman. Halo bola. Yesaya Desnam. Belakang kepada Tarik Choi. Masih Tarik Choi. Peluang kali ini Ridwan Barkawi masih berhasil diamankan. Tadi bagaimana sebuah peluang emas dari Ridwan Barkawi untuk menambah pundi-pundi gol yang digagalkan oleh Hendro Kartiko. Ya, bagaimana kita lihat kesalahpahaman kembali terjadi di lini pertahanan daripada Persija, dan kita lihat bagaimana Hendro begitu kecewa, dan kita lihat tidak ada satupun pemain dan terlepas begitu saja Barkawi dengan melakukan kontrol sangat baik. Namun sayang sekali peluangnya tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Ya, kita lihat ada 4 pemain Persiwa yang begitu bebas di lini pertahanan Persija, dan ini tentunya akan sangat berbahaya bagi Persija jika mereka tidak hati-hati dalam mengantisipasi setiap serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persiwa. Peter Rumaropen hampir saja kembali dalam kurun waktu 2 menit terakhir. Persiwa Wamena mendapatkan 2 peluang emas di mulut gawang dari Hendro Kartiko. Ya, kembali bagaimana kita sosok seorang Abanda yang begitu gampang dilewati. Ya, kesalahan kembali oleh Abanda. Kita lihat dicuri oleh Peter, namun sayang sekali Peter melakukan placing yang tidak mengarah ke gawang. Kesempatan kedua terbuka untuk kubu Persiwa, dan ini adalah tanda-tanda bahwa kubu Persija sedikit meremehkan kubu Persiwa yang sudah mulai naik dengan gol pertama yang dicetak oleh Barkawi. Melki Peke masuk menggantikan Agus Indra Kurniawan yang tampaknya tidak mampu melanjutkan di sisa pertandingan ini.
pertandingan masih panjang. Kita lihat apabila kembali kubu Persija melakukan hal seperti ini, seperti hal yang kita lihat tadi, sangat fatal. Tentunya masih ada kemungkinan untuk kubu dari Persiwa paling tidak mencetak gol berikutnya. Hendro Kartiko. Ada pemain dari Persija Jakarta yang tampak memang sedikit menurunkan tempo permainan. Tampak sekali mereka dengan mudah ditembus oleh para pemain dari Persiwa Wamena yang masih memiliki fighting spirit yang sangat-sangat tinggi. Dan saya kira memang salah satu hal yang bisa mengembangkan permainan Persiwa walaupun mereka sudah tertinggal adalah semangat juang mereka yang tidak mengenal menyerah. Walaupun sudah tertinggal 0-3, tapi dengan motivasi yang begitu tinggi bagi Persiwa, mereka berpikir bahwa ketinggalan 0-3 bukan berarti tidak bisa dikejar. Dan kalau kita melihat tanda-tanda yang mereka perlihatkan dengan 1 gol yang sudah mereka ciptakan, walaupun melalui titik penalti, ini setidaknya sudah menunjukkan bahwa mereka masih sangat berbahaya. Dan sekali lagi Persija tentunya tidak bisa main-main menghadapi tekanan-tekanan yang terus dilakukan oleh Persiwa di babak kedua ini. Ya memang kita lihat semangat juanglah dari kubu Persiwa yang ditunjukkan untuk melawan teknik skill individu yang dimiliki dari Persija. Kembali peluang kali ini dan sebuah gol! Greg Nokolo berhasil mencetak gol yang kedua bagi Persija Jakarta di malam hari ini dan membuat penjaga gawang Charles Wolf membungkut bola dari gawangnya dan kedudukan menjadi 4-1 Persija Jakarta atas Persiwa Wamena. Iya, tentunya Persija patut berterima kasih pada sosok Greg Nokolo yang kembali bisa mengangkat motivasi pemain-pemain Persija dan gerakan dari seorang Robertino yang memberikan umpan yang sangat baik kepada Greg yang menyelesaikan bola dengan cukup dingin. Kembali menusuk gawang daripada Charles Wolf di sudut sebelah kanan. Paling tidak kembali jarak jauh dari sisi gol yang diciptakan oleh Greg, kembali mengangkat motivasi bagi rekan-rekannya. Kita juga melihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang diperlihatkan oleh seorang Greg Nokolo yang ternyata mampu melepaskan diri dari kawalan bahkan tidak terlihat dan tidak terjaga sama sekali oleh pemain-pemain belakang dari Persiwa Wamena sehingga dia begitu gampang untuk melesakkan gol. Gangga Mudana dimasukkan menggantikan Fabio Lopez. Inilah dia Wayan Mudana dan biasa dipanggil Gangga Mudana. Ya, satu tipikal gelandang bertahan atau defense midfielder yang dimasukkan oleh pelatih dan Ruwindo melihat bahwa memang Persija ingin mengamankan posisi yang ada, paling tidak dengan juga tetap berusaha mencuri gol. Dengan masuknya Gangga, kemungkinan besar adalah kembali mendorong Greg masuk sebagai striker pendamping dari Bambang yang setelah rekannya Lopez digantikan oleh Gangga Mudana tadi. Eric Wicks kali ini sudah lakukan sebuah sepak pojok bagi Persiwa Wamena. Masih ada Herman Abanda. Melki Peke kali ini. Masih Melki Peke mendapatkan bola. Masih Melki Peke. Iya, kita lihat bagaimana aksi dari Melki Peke. Masuknya kepada Robertino Puliara. Tampaknya terlalu bersemangat. Peter Rumaropen. Ridwan Barkawi. Dorong cukup baik bagaimana bola diberikan kepada Eric Wicks. Masih Eric Wicks kali ini. Eric Wicks datang membantu kali ini Yendri Mofu. Mengenai paha dari Herman Abanda. Sebuah tendangan keras dari Yendri Mofu tadi. Satu pergerakan sangat manis tadi bagaimana kerjasama dua pemain, Eric Wicks dan juga Yendri Mofu. Ya, dan ternyata juga cukup cepat. Ya, serangan yang baru saja dilakukan oleh pemain-pemain Persiwa. Oh, ternyata mengenai perut dari Herman Abanda. Ya, satu tindakan berani menurut saya. Karena kita keras dan cukup telak juga ya. Karena tadi kita tahu sebelumnya 2 kali lah kesalahan fatal dilakukan oleh Abanda dan sekarang dia berani menghalau bola. Walaupun itu juga dengan perutnya. Paling tidak gawangnya terlepas dari kebobolan untuk kedua kalinya. Ada Melki Peke.
Pelanggaran terjadi. Tempo permainan memang tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di babak pertama. Berlangsung pelan, sekali melakukan tekanan demi tekanan kedua tim. Tendangan bebas kali ini. Greg Nokolo, pemain yang sudah sejauh ini mencetak 12 gol bagi Persija Jakarta. (31 gol saat ini jumlah gol yang telah dilesakan oleh trio ABG, Aliudin, Bambang dan juga Greg. Bambang Pamungkas telah mencetak 13 gol, Greg Nokolo 12 gol dan Aliudin telah mencetak 6 gol di musim ini. Ya, dua pemain yang harus menerima perawatan, Agus Indra Kurniawan dan juga Fabio Lopez. Dengan skor yang kita lihat saat ini memang sangat tepat sekali Darwindo mengistirahatkan dua pemain ini, karena kita tahu apabila dipaksakan terus bermain mungkin cederanya kembali akan lebih parah, dan memang kesempatan untuk second line diberikan jam atau waktu yang lebih lama untuk bermain, paling tidak juga untuk kembali supaya pengalaman juga bertandingnya lebih banyak. Iya, lagi pula juga kita melihat bahwa kompetisi masih cukup panjang. Artinya masih banyak pertandingan-pertandingan berat yang harus mereka lalui, dan ini tentunya membutuhkan kebugaran dari seorang pemain. Daripada memaksakan diri, tentunya juga seperti yang dikatakan oleh Bung Feve, bahwa memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda di saat tim sudah mulai memperlihatkan kepercayaan diri dan sudah mulai memperlihatkan kemenangan atau keunggulan. Saya pikir memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda ini tetap diperlukan. Eric Wicks, John K. Onorionde. Kembali sebuah umpan tadi masuk ke Habel Satya dari Emmanuel Patwa. Hujan semakin deras. Habel Satya berusaha menghalau pergerakan dari Melki Peke. Danan Puspito. Ladia Danan Puspito. Cukup menjanjikan penampilan dari anak muda ini. Dibesarkan oleh Persijap Jepara. Yendri Mofu kali ini. Eric Wicks. Masih Yendri Mofu. Berikan kali ini kepada Emmanuel Patwa. Ditutup saja oleh Danan Puspito. Masih Danan Puspito, kita lihat. Datang John K. Onorionde. Donario Asaman langsung saja membuang bola. Ya, cukup bagus kita lihat bagaimana sini kerja dari seorang Ponario, penyeimbang lapangan tengah daripada Persija. Dia tidak mau mengambil satu risiko yang membahayakan dari gawang ya. Umpan kembali, kita lihat bagaimana kerja dari seorang Ponario tentunya. Bambang Pamungkas kali ini, masih Bambang Pamungkas. Umpan kepada Greg Nokolo, sudah berada dalam posisi offside. Ya, apabila tadi kita lihat pergerakan dari seorang Greg tidak dilakukan dan Wayanlah yang mengambil bola, tentunya lain cerita ya. Ya, yang pasti bahwa kita melihat Persija kembali terlihat serius untuk kembali melakukan tekanan setelah sebelumnya tadi sejumlah peluang sempat dimiliki oleh tim lawan dan pada akhirnya membuahkan 1 gol bagi Persiwa Wamena. Kita lihat bagaimana Eric Wicks tadi berusaha melakukan sebuah shooting yang ditutup oleh Herman Abanda. Peter Rumaropen kembali akan mencoba memberikan sebuah umpan melalui sepak pojok. Sudah lakukan Peter Rumaropen cukup baik kali ini. Sebuah sundulan tadi dari Ridwan Barkawi, masih berada di atas mistar dari Hendro Kartiko. Yesaya Desnam tampak terus memberikan pengawalan kepada Greg Nokolo.
Babak pamungkas. Robertino Puliara. Donario Astaman. Yesaya Desnam. Kali ini bola dikuasai oleh Habel Satya. Masih Habel Satya. Terus mencoba melakukan tekanan anak-anak dari Persiwa Wamena. Umpan cukup baik kepada Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Sayang tadi. Maksudnya kepada John K. Onorionde. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persiwa pada saat sudah mendekati daerah penalti dari Persija. Ini tentunya memang cukup merugikan buat mereka. Karena di saat mereka sudah susah payah membangun serangan dan memberikan ancaman yang cukup serius di lini pertahanan Persija, pada akhirnya peluang untuk menciptakan peluang justru terbuang. Terlepas dari kontrol bola Pierre Njangka. Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Tampak sedikit bingung Ridwan Barkawi untuk mengirim bola terhadap siapa. Ya, kita di sini ada 5 pemain dari Persija. Bahkan ada cuma 2 pemain dari Persiwa, itulah mengakibatkan dari agak bingung ya Barkawi melakukan umpan, memberikan umpan. Herman Abanda. Robertino Puliara. John K. Onorionde. Ya, mungkin malam ini akan menjadi lebih menarik bagi Persija, khususnya buat Bambang Pamungkas apabila dia mampu untuk menciptakan hat-trick dalam pertandingan ini. 2 gol sudah dia ciptakan dan akan lebih lengkap dia bisa menciptakan 1 gol lagi atau mungkin bahkan lebih. Sejauh ini baru Greg Nokolo, pemain Persija Jakarta yang berhasil mencetak hat-trick, di mana Greg Nokolo lakukan ketika Persija unggul atas tim Persiba. Sebuah umpan kembali kali ini, sebuah tendangan dan membentur mistar gawang mengenai tiang gawang. Bagaimana tendangan dari Greg Nokolo? Ya, justru hampir Greg sajalah yang kembali mencetak hat-trick bagi kubu Persija. Sayang sekali, tendangan yang sangat berambisi besar namun masih membentur mistar gawang. Kembali kecerdikannya sangat sulit dihentikan. Peluang yang sangat terbuka sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah cukup tenang. Bagaimana dia melepaskan tendangan yang begitu keras. Hanya saja memang sasaran dari tendangan Greg yang lebih diarahkan ke tiang dekat. Melki Beke coba mencetak gol perdananya bagi Persija Jakarta. Yendri Mofu berikan bola kepada Emmanuel Patwa. Kembali Yendri Mofu. Umpan cukup baik kepada Habel Satya. Kembali menemui tembok dari Herman Abanda. Sepak pojok kembali bagi Persiwa Wamena. Eric Wicks yang akan bersiap-siap kali ini. Kita lihat sudah dilakukan Eric Wicks. Pierre Njangka. Tarik Choi datang membantu. Ada John K. Onorionde. Berikan bola kembali kepada Eric Wicks. Masih ada Danan Puspito. Dan kali ini datang kembali John K. Onorionde. Sebuah tendangan yang cukup keras dari John Cook GB Onorionde. Masih berada di atas mistar gawang dari juga gawang Hendro Kartiko. Iya, kita sudah melihat bagaimana gerak daripada Onorionde maupun juga Tarik Choi yang apabila mereka menguasai bola hampir setengah lapangan permainan mereka bermain. Mereka sudah seperti melupakan pertahanan karena mereka melihat gol yang tercipta memang sudah sedikit jauh. Sehingga mereka juga mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan. Gangga Mudana kali ini. Greg Nokolo, kita lihat Greg Nokolo berikan bola kepada Bambang Pamungkas. John K. Onorionde terbang tadi mengamankan bola. Kali ini Greg Nokolo, masih Greg Nokolo dan Robertino Puliara. Sebuah go. Robertino Puliara membuat skor menjadi 5-1
dan mencetak gol yang keempat bagi Persija Jakarta. Iya, satu kerjasama antara duet sahabat kental dari kubu Persija. Kita lihat bagaimana walaupun Robertinho tidak bermain begitu maksimal di pertandingan ini, namun umpan daripada Greg yang tidak terlalu ambisi untuk mencetak gol ketiganya memberikan peluang kepada Robertinho mencetak gol. Dan saya pikir suatu keuntungan juga bagi Robertinho. Ya, bagaimana kesalahan dari Tarik Cuy dimanfaatkan oleh Greg, memberikan umpan. Dan ya, half volley dari seorang Robertinho menyelesaikan umpan yang sangat matang dan tanpa penjagaan ketat dari pemain pertahanan daripada Wamena. Iya, dan kita melihat di sini sebenarnya bagaimana kegigihan seorang Greg untuk terus berebut bola hingga akhirnya dia justru mampu menguasai bola, dan dengan tidak egois dia mencoba untuk memberikannya kepada Robertinho Puliera yang memang berada dalam posisi yang sangat kosong tanpa ada marking dari pemain-pemain dari Persiwa Wamena, dan ini tentunya akan lebih mudah bagi seorang Robertinho untuk melesakan bola ke gawang. Gol keempat bagi Robertinho Puliera di musim keduanya bersama Persija Jakarta. Ridwan Barkawi, Ponario Astaman, masih Ponario Astaman, Herman Abanda kali ini. Greg Nokolo. Iya, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Kita lihat bagaimana Greg Nokolo tadi. Ya, inilah dia tangan lambat bagaimana Greg Nokolo dalam perebutan bola dengan Yesaya Desnam. Ya, tapi kita lihat memang bagaimana bola yang bersih ya. Kita lihat bagaimana pemain Persiwa ini cukup baik dalam menghentikan Greg untuk kemudian menguasai bola. Manuel Patwa, John K. Onorionde, kembali Manuel Patwa, Yesaya Desnam. Masih kita lihat bagaimana Emmanuel Patwa dari John K. Onorionde. Justru kita lihat bagaimana di sini pemain-pemain Persija melakukan penekanan, melakukan pressure di setengah lapangan daripada, ya kita lihat bagaimana di lapangan permainan dari Persiwa mereka melakukan pressure dan kembali terbuka peluang bagi Greg. Masih Greg Nokolo kali ini, Melky Peke dan sebuah gol. Akhirnya Melky Peke berhasil mencetak gol perdananya bagi Persija Jakarta setelah ditransfer dari Delta Sidoarjo musim ini. Ya, pressure dilakukan anak-anak Persija berhasil. Kita lihat bagaimana mereka melakukan man-to-man marking, langsung mengambil bola di daerah pertahanan daripada Persiwa, dan akhirnya kembali bola dicuri oleh Greg sebelum akhirnya Melky Peke yang mencetakkan gol. Kita lihat bagaimana kegembiraan seorang Melky Peke, dia menjebol gawang yang notabene adalah putra daerah dari Jayapura juga. Kita lihat di sini. Iya, lagi-lagi kita melihat bagaimana kerja keras yang diperlihatkan oleh seorang Greg Nokolo yang terus mencoba menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh rekannya. Seperti yang baru saja kita lihat bagaimana Melky Peke akhirnya mampu mencetak gol. Dan sebelumnya kita lihat juga bagaimana Robertinho mampu mencetak gol berkat kegigihan seorang Greg Nokolo. Kita lihat kepintaran menciping bola dan tidak disangka-sangka bola masuk. Suatu gol saya pikir yang juga mempunyai teknik yang sangat baik. Ya, tentunya bagi Persiwa dengan gol demi gol yang terus bersarang ke gawang mereka, ini juga memang membuat mental mereka menjadi lebih jatuh. Kita lihat bagaimana upaya untuk memperkecil kekalahan atau ketinggalan sebenarnya sempat mereka lakukan. Eric Wicks kali ini, Ridwan Barkawi. Peluang kali ini. Bagaimana Peter Rumaropen tadi mendapatkan sebuah peluang emas dari bola liar di dalam kotak penalti. Iya, kita lihat ada perubahan permainan. Bagaimana kembali rotasi dilakukan oleh Danu Windo. Kelihatannya Pierre Njangka dikeluarkan dan dimasukkan Aris Indarto, pemain yang sudah lama hilang dari kubu Persija.
dan akhirnya kembali ke Persija. Memang sedikit perjuangan berat untuk seorang Aris Indarto untuk mencari satu posisi di tim inti, karena kita lihat dua jangkar yang dimiliki Persija sangat potensial dan sangat mumpuni tentunya. Ismail Sofyan kali ini menguasai bola. Masih terus kita lihat para pemain dari Persija Jakarta bernafsu untuk menggempur Persiwa Wamena. John Kaonoriande, Yendri Mofu kali ini. Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi. Yendri Mofu, kembalikan lagi kepada Ridwan Barkawi. Ponario Astaman, kali ini bola dikuasai oleh Alberto Mambasar. Umpan masuknya kepada Ridwan Barkawi. Meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Nadia Aris Indarto baru saja bergabung bersama Persija Jakarta di putaran kedua ini setelah sebelumnya memperkuat Persik Kediri. Ya, yang pasti bahwa Persija bukan klub asing bagi Aris Indarto. Dan Aris Indarto adalah mantan kapten tim Persija Jakarta sebelum akhirnya hengkang ke Persik Kediri. Bambang Pamungkas. Ya, kita lihat kali ini masih Melki Peke. Masih Melki Peke, kita lihat. Melki Peke, ke belakang dia kepada Gangga Mudana. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Robertino Puliara, sebuah tendangan dari Robertino Puliara. Masih berada di atas mistar dari gawang Charles Wolf. Ya, satu usaha mencari celah untuk mendapatkan peluang melakukan syuting dimiliki sebenarnya oleh Robertino. Namun sayang sekali syuting tidak mengarah ke gawang, tipis. Ya, hampir sama prosesnya seperti ketika tadi Bambang mencetak gol kedua. Hanya saja Bambang memang lebih jeli dalam melepaskan bola dari luar kotak penalti. Apabila skor berakhir dengan 6-1, ini merupakan kemenangan terbesar kedua bagi Persija Jakarta dalam kompetisi Jarum Indonesia Super League. Setelah sebelumnya Persija mencetak skor terbesar ketika menang 6-0 atau 5-0 ketika menaklukkan PSIS Semarang. Iya, bahkan kita lihat Ismet pun berambisi untuk mencetak gol. Kita lihat Bambang sudah mengangkat tangan dan juga Greg mengharapkan adanya crossing dari seorang Ismet. Namun kita lihat kegairahan dari setiap pemain ingin mencetak gol, Bung Kesin. Ya, semoga saja memang tadi kesalahan umpan yang dilepaskan oleh Ismet, bukan karena dia ingin bernafsu juga untuk mencetak gol seperti rekan yang lain. Ponario Astaman kali ini berikan bola kepada Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan. Robertino Puliara, Greg Nokolo. Kembali Ponario, Ismail Sofyan, Robertino Puliara. Nadia Greg Nokolo, bintang lapangan dari Persija Jakarta di malam hari ini. Dan pelatih Danur Windo yang sejauh ini selalu takluk dari pelatih Suharno dalam pertemuannya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan ke malam hari ini berhasil mencatat kemenangan besar atas pelatih Suharno. Alberto Mambasar. Cukup kosong kali ini Eric Wicks. Eric Wicks. Kita lihat bagaimana sebenarnya banyak sekali peluang yang dimiliki oleh kubu dari Persiwa. Bahkan kita lihat minimnya naluri untuk mencetak gol dari setiap pemain yang menyebabkan setiap peluang yang dimiliki tidak bisa menghasilkan gol. Sebenarnya ada momen tadi beberapa menit, beberapa saat pada saat kubu dari Persija mengalami suatu miskomunikasi yang sangat-sangat besar di babak kedua tadi. Bagaimana Pierre Njangka maupun juga Abana melakukan kesalahan demi kesalahan. Namun setiap peluang yang dimiliki pada saat mereka melakukan kesalahan tidak bisa dijadikan gol. Ya, saya melihat juga salah satunya mungkin karena stamina dan kondisi fisik mereka yang sudah mulai drop. Karena memang harus menahan berkali-kali gempuran yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija. Sehingga pada saat mereka mendapatkan satu kesempatan serangan balik, ini nyaris pemain-pemain Persiwa sudah kehabisan tenaga saat berada di depan gawang Persija.
Kanan Puspito berikan bola kepada Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Langsung saja berikan bola ke dalam kotak penalti. Melki Peke dan juga Bambang Pamungkas yang dituju. Emmanuel Patwa, Ridwan Barkawi. Kita sudah memasuki waktu tambahan di babak kedua ini. Herman Abanda tadi, kembali Emmanuel Patwa. Masih Emmanuel Patwa yang menguasai bola bagi Persiwa Wamena. Yendri Mofu, Alberto Mambasar. Dia Alberto Mambasar. Dan dengan hasil 6-1 apabila pertandingan memang berakhir dengan skor ini, Persija Jakarta akan berada di posisi puncak jarum Indonesia Super League, menggeser Persipura Jayapura. Inilah dia Tari Choi. Melki Peke kembali, masih Melki Peke. Kita lihat bagaimana Melki Peke berusaha masuk dalam kotak penalti. Melki Peke, umpan tadi maksudnya kepada Greg Nokolo. Ya, ini tentunya sebuah hasil yang sempurna yang dicatat oleh Persija dalam upaya mereka untuk menempati posisi puncak klasemen sementara, menggeser kedudukan dari Persipura Jayapura. Melki Peke, Ponario Asaman, Gangga Mudana, Herman Abanda, Ismet Sofian, Ponario Asaman kembali. Kita lihat melakukan possession football para pemain dari Persija Jakarta. Herman Abanda, maksudnya kepada Robertino Puliara, masih ada Abel Satya, Charles Wolf kali ini. Ridwan Barkawi, masih Ridwan Barkawi. Peter Rumaropen yang dituju. Tabrakan antara Peter Rumaropen dan juga Ismet Sofian. Emmanuel Patwa, Ridwan Barkawi, Yendri Mofu. Yendri Mofu, kita lihat sebuah tendangan. Tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Kita lihat kali ini sudah masuki menit ke 93. Ya, wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluitnya menandakan akhir Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta unggul 6-1 atas Persiwa Wamena lewat gol Bambang Pamungkas, Greg Nokolo, Robertino Puliara dan juga Melki Peke.